selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini hari Senin, ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian semua pada sehat, ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita masih tetap menjaga kesehatan untuk setiap harinya. Ya, jangan lupa gunakan masker bila berada di luar ruangan. Ya. Baik. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang makhluk hidup. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan jabarkan ciri-ciri itu lebih rinci, ya. Ya. Anak-anak sekalian, jadi makhluk hidup itu adalah semua benda atau semua makhluk yang hidup, ya. Di dunia ini ada dua macam benda, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda mati seperti batu, pasir, ya, kemudian ya, tanah dan sebagainya. Sedangkan benda hidup yang sering disebut dengan makhluk hidup, yaitu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Jadi makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Ya. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bernapas, yang pertama yaitu bergerak, ya, bergerak. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai cara bergerak yang berbeda-beda. Misalnya manusia bergerak dengan cara berjalan, ya. Kemudian ikan bergerak dengan berenang dengan menggunakan sirip. Ya. Sedangkan kupu-kupu terbang dengan menggunakan sayap. Nah, selain bergerak, ciri berikutnya yaitu bernapas. Ya. Semua makhluk hidup itu bernapas. Contoh, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya manusia, ya. Manusia bernapas dengan menggunakan ini manusia. Bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas dengan menggunakan insang. Ya, insang. Ya. Kita bernapas seringkali tidak kita sadari, ya. Seperti minggu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa kita bernapas seringkali kita tidak menyadari, terkadang saat tidur, ya, saat bermain, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh ini, ya, yang dimaksud tumbuh yaitu bertambah tinggi dan bertambah berat. Bertambah tinggi dan bertambah berat. Ya, kita bisa bandingkan ketika kalian masuk di kelas 1 dulu, biasanya kan ditimbang dulu. Ditimbang berat masing-masing anak, ditimbang, kemudian berapa beratnya, kemudian diukur tinggi badannya, berapa tingginya, ya, dan seterusnya. Ya, tumbuh, ya. Jadi tumbuh ini bertambah tinggi dan bertambah berat. Bertambah berat. Ukurannya juga bertambah. Lalu berikutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang biak ini maksudnya semakin bertambah banyak.
Nah, cara berkembang biak setiap makhluk itu berbeda-beda. Ya, kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Manusia dengan cara melahirkan. Sedangkan ayam, bebek, ya, burung, cicak, buaya itu ya hewan ikan. Hewan ini ada yang melahirkan dan bertelur. Ya, dengan bertelur. Nah, apa saja hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan? Ya, dan apa saja hewan atau binatang yang berkembang biaknya secara bertelur? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu misalnya seperti buaya, ikan, ayam, angsa, ya, dan sebagainya. Itu dengan cara bertelur. Ya. Sedangkan hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan, yaitu misalnya seperti sapi, apalagi kucing, kuda, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri binatang yang melahirkan? Ciri-ciri binatang yang melahirkan yaitu apabila dia mempunyai daun telinga. Ya, cirinya, ya. Kalau hewan itu mempunyai daun telinga, berarti dia akan melahirkan. Seperti kucing. Kucing kan punya daun telinga, ya. Nah, kemudian sapi, ya, sapi juga punya daun telinga. Gajah, ya, rusa, ya, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak mempunyai daun telinga dengan cara bertelur itu misalnya seperti tadi buaya, penyu, kura-kura, ya, kemudian bebek, ayam, burung, dan sebagainya. Ya. Berkembang biak. Kemudian ciri yang kelima yaitu bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Perlu makanan dan minum. Ya. Perlu makan dan minum. Kita selain makan juga harus minum. Makan untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak. Ya. Ini, ya. Kita makan untuk menambah tenaga kita. Ya. Sedangkan minum itu juga supaya tubuh kita tidak kehabisan cairan. Biasanya kita ketika habis olahraga atau habis bekerja berat, misalnya lari, ya, itu kita akan merasa kehausan. Nah, kita harus minum. Ya. Minum ini sebaiknya minum air putih. Ya. Kita harus banyak minum air putih. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan lain untuk makanan. Manusia ini membutuhkan tumbuhan dan hewan lain untuk makan. Misalnya manusia membutuhkan sayur-sayuran, ya, tumbuhan lain, ya, sayur-sayuran, ya, membutuhkan buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya. Manusia juga membutuhkan hewan lain, misalnya hewan yang diambil susunya, misalnya hewan sapi diambil susunya, kemudian hewan yang diambil dagingnya seperti ayam, sapi, ya, apalagi, ya,
ikan dan sebagainya. Ya. Ya. Kemudian sebagian hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk makanan. Ya. Lalu ciri yang keenam, bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan, terhadap rangsang. Kemarin sudah dijelaskan seperti putri malu, ya, disenggol, ya, dia akan mengunjuk, nanti kembali lagi, ya. Atau mungkin binatang kaki seribu, ya, binatang kaki seribu, ketika dipegang dia akan melingkarkan diri, ya, melingkarkan diri. Nah, nanti ketika sudah tidak ada orang lagi, sudah sepi, dia akan kembali, ya, jalan lagi. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar lampu di malam hari, kita akan menutup mata. Ya, kita akan menutup mata karena kita akan silau, ya. Ya. Kemudian daun putri malu tadi, ya, daun putri malu kita sentuh, dia akan menutup atau menguncup, gitu ya. Baik, sampai sini dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian beberapa makhluk hidup. Sampai sini dulu, barangkali kalian sudah